Selamat datang di podcast Sosmed Talks dari Mitsubishi Electric Indonesia. Di sini kita akan bahas mengenai inovasi, teknologi dan transformasi nyata di Indian manufacture. Perkenalkan, nama saya Ken Sabrina. Saya adalah desain marketing dari Mitsubishi Electric Indonesia yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini, mempertanyakan sustainability innovation through energy monitoring system. Ketika kita membahas mengenai sustainability, biasanya pertama kali pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana implementasi sustainability tersebut pada operasional pabrik. Dan kita bisa melihat sustainability ini dari dua area, yaitu energi efisiensi pada production dan juga energi efisiensi pada utility area. Pada hari ini kita kedatangan dua tamu yang pasti dari Mitsubishi Electric. Yang pertama adalah Bu Dewi. Selamat siang, Bu Dewi. Ya, Bu Dewi ini adalah produk marketing dari Mitsubishi Electric yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Lalu narasumber kita yang akan menjelaskan banyak hal dan sharing beberapa insight ya, karena paling ahli di bidangnya di Mitsubishi gitu ya. Mas Yosef atau Pak Yosef, Pak Yosef Kurnia. Ya, kabar baik Pak. Pak Yosef ini adalah application engineer dari Business Development Mitsubishi Electric Indonesia. Oke, Pak Yosef, sebagai pembuka, sebenarnya kita udah sama-sama tahu ya mengenai karbon netral ini adalah isu yang sangat penting di industri, gitu. Dan Mitsubishi Electric juga menanggapi ini, mengupayakan gagasan ini melalui produk dan juga solusi. Tapi bisa dijelaskan nggak sih Pak, kenapa isu karbon netral ini penting di industri kita, dan mungkin sebagai background juga untuk para audiens bisa dijelaskan nggak sih karbon netral itu apa dan implementasi di industri seperti itu seperti apa gitu. Oke, bisa dijelaskan Pak Yosef? Ya, oke, baik. Jadi pada dasarnya karbon netral adalah kondisi di mana total emisi CO2 yang dihasilkan diseimbangkan hingga mencapai nol bersih, baik melalui pengurangan emisi, penyerapan emisi, maupun dengan teknologi penangkapan karbon. Bagi industri, konsumsi energi, terutama dari energi listrik, merupakan salah satu penyumbang karbon netral paling tinggi. Karena itu, efisiensi energi menjadi langkah paling realistis dan paling efektif untuk menuju karbon netral, sekaligus menekan biaya operasional kita. Kalau kita lihat secara global trend menuju carbon neutrality hingga tahun 2050, 121 negara termasuk Jepang dan Uni Eropa telah bergabung dalam Climate Ambience Alliance dan menetapkan target jangka panjang untuk mencapai carbon neutrality. Contohnya Uni Eropa yang menargetkan penurunan emisi setidaknya 55% pada tahun 2030 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, bagaimana posisi Indonesia saat ini dan seberapa siap kita untuk mengejar target karbon netral itu sendiri, Pak? Ya, baik. Secara global, banyak negara menargetkan carbon neutrality pada tahun 2050, itu memang benar. Sementara di Indonesia sendiri menetapkan target net zero emission ataupun carbon netral pada tahun 2060. Informasi ini diinformasikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada konferensi tingkat tinggi di Glasgow tahun 2021. Nah, untuk mendukung pencapaian target tersebut, peran industri sangat penting, terutama melalui penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan juga peningkatan efisiensi operasional. Tapi di sisi lain, hal yang tidak kalah penting adalah monitoring energi yang tepat. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melakukan energi secara efektif apabila kita tidak mengukurnya dan kita tidak mengetahui kondisi saat ini. Seperti itu. Oke. Menarik sekali tadi yang Pak Yosef sampaikan mengenai monitoring. Memang monitoring ini adalah langkah awal atau bisa dibilang langkah yang krusial ya, yang wajib dilakukan untuk upaya energi efisiensi. Nah, kita masuk ke karbon netral nih Pak. Dalam prakteknya, upaya untuk mencapai karbon netral di manufacturer itu kan sebenarnya tidak hanya fokus pada energi efisiensi aja, tapi juga harus jalan dengan peningkatan productivity. Itu mungkin bisa dijelaskan pendekatan Mitsubishi dalam upaya ini ya, sejalan dengan pendekatan produktivitas tadi gitu ya, untuk membantu industri menuju karbon netral itu seperti apa? Jadi kami memiliki pendekatan yang bertahap dan struktur melalui energy monitoring sistem yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama itu adalah data collection, di mana untuk mengukur konsumsi energi dari level mesin, line produksi, dan juga hingga ke pabrik. Selanjutnya yaitu adalah energi visualisasi, menampilkan data energi agar mudah dipahami. Yang ketiga adalah energy loss analysis, yaitu tentunya mengidentifikasi titik pemborosan energi. Yang keempat adalah
energy efficiency improvement untuk menerapkan solusi penghematan energi. Maksudnya. Dan tentunya kami juga mempunyai suatu konsep yang bernama SMKL atau Smart Manufacturing Kaizen Level, di mana membantu perusahaan untuk mengetahui kondisi kita saat ini dan juga membuat suatu roadmap untuk menuju karbon netral seperti itu. Oke, sangat menarik sekali ya Pak penjelasannya. Jadi Mitsubishi Electric sendiri memiliki penerapan pendekatan yang bertahap dan terstruktur, mulai dari data collection, visualization, loss analysis, hingga efficiency improvement. Selain itu juga lewat SMKL, sistem ini juga memungkinkan penyusunan indikator karbon netral, mengukur pencapaian karbon netral, serta membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih terarah dengan menyatukan perspektif manajemen dan pengelola peralatan menuju karbon netral di pabrik. Nah, supaya kita lebih bisa membayangkan nih Pak, bisakah Bapak memberikan contoh sederhana tentang penerapan sistem monitoring energi di pabrik dengan pendekatan-pendekatan tersebut? Ya, baik. Tentu dengan perangkat seperti Energy Measuring Unit dari Mitsubishi Electric, sebagai contoh kita akan menerapkan Energy Measuring Unit di seperti Power Meter MS96 SS Series, Eco Monitor Plus, Eco Monitor Lite, dan juga PLC modul untuk Energy Measuring. Pelanggan dapat mengumpulkan data konsumsi listrik secara real time. Kemudian data tersebut kita himpun dan juga kita visualisasi menggunakan EcoWeb Server ataupun bisa menggunakan SCADA Genesis 64. Sehingga konsumsi energi dapat dibandingkan berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, maupun berdasarkan jenis produknya, seperti itu. Melalui visualisasi ini, pola penggunaan energi yang tidak efisien dapat dengan mudah terdeteksi, termasuk potensi kehilangan energi saat kondisi idle ataupun pada saat startup. Dengan demikian, keputusan terbaik adalah dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekedar asumsi. Oke, jadi Mitsubishi Electric memiliki Eco Advisor yang didukung oleh AI MySART yang mampu mendeteksi energi loss secara otomatis, menganalisis penyebabnya, memprioritaskan perbaikan, serta mengevaluasi aktivitas tindakan. Nah, selain itu, melalui Energy Saving Support Solution berbasis Genesis 64 SCADA, energi dan data operasional di area produksi dapat dimonitor dan dianalisis secara real-time dalam satu sistem terintegrasi. Dan implementasi bisa dicontohkan apakah case study ini sudah pernah dilakukan oleh Mitsubishi Electric sendiri? Ya, tentunya sudah sangat pernah dilakukan sekali di berbagai macam pelanggan kami. Jadi benar kami memiliki aplikasi yang bernama Eco Advisor. Jadi Eco Advisor sendiri adalah khusus untuk energy monitoring dan juga analisis. Memang sudah mendukung fitur AI MyShard yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi. Untuk melakukan continuous improvement lebih cepat dan juga efisien, mendukung penghematan energi di area produksi. Mitsubishi Electric juga menghadirkan energy saving solution berbasis Genesis 64 ataupun SCADA. Solusi ini memungkinkan visualisasi, monitoring, kontrol, dan juga analisis energi, serta data operasional secara real-time dalam suatu sistem integrasi. Sebagai case study, Mitsubishi Electric mengimplementasikan kolaborasi antara EcoWeb Server dan juga Eco Advisor seperti itu untuk penghematan energi di area produksi dan juga di area utility. Tantangan yang dihadapi adalah data energi dari peralatan di area produksi yang masih terpisah, belum terintegrasi, sehingga menyulitkan analisis konsumsi secara menyeluruh seperti itu. Nah, melalui Energy Data Collecting Package, data energi dari peralatan produksi serta data produksi dikumpulkan dan divisualisasikan menggunakan EcoWeb Server dalam suatu sistem terpusat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan Eco Advisor yang didukung dengan AI MyShard. Dengan teknologi AI ini, secara otomatis mengekstraksi energi, menganalisis faktor penyebabnya, serta memberikan prioritas rekomendasi perbaikan. Hasilnya, proses penghematan energi dan continuous improvement di area produksi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efektif berbasis dengan data. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah melihat contoh penerapan case study dari AI di Eco Advisor dan Energy Saving Support Solution. Selain solusi tersebut, biasanya solusi apa lagi yang bisa diterapkan dari Mitsubishi Electric pada sistem untuk mendukung efisiensi energi dan operasional? Ya, baik. Jadi untuk solusinya sangat banyak sekali. Contohnya untuk efisiensi energi, kita bisa menggunakan motor efisiensi tinggi seperti IE3, motor induction, yang membantu mengurangi konsumsi energi sekaligus menjaga performa mesin tetap stabil seperti itu. Yang kedua, mungkin kita bisa menggunakan inverter terbaru series kita, FRD800, yang mengoptimalkan pengaturan kecepatan dan daya motor
sehingga operasi menjadi lebih hemat energi seperti itu. Lalu selanjutnya kita pun punya servo system, yang terbaru adalah Mel Servo J5 yang mampu memanfaatkan kembali energi regeneratif sekaligus memberikan kontrol yang lebih presisi dan juga efisien. Optimalisasi operasi berbasis data monitoring sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat. Yang penting dipahami adalah pada akhirnya penghematan energi bukan sekedar penggunaan biaya, tetapi investasi jangka panjang yang berlangsung berdampak pada peningkatan profit, daya saing, dan juga berkelanjutan berbisnis. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yosef atas waktu, insight, dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Dari obrolan kita jadi mendapat gambaran yang lebih jelas bagaimana penerapan sustainability, khususnya melalui energi monitoring system, bisa benar-benar memberikan dampak nyata ketika diimplementasikan lewat solusi dan produk-produk Mitsubishi Electric. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi dan insight baru bagi para pendengar, khususnya pelaku industri yang sedang berupaya meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan operasional. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Yosef. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi otomasi dan inovasi industri dan Mitsubishi Electric, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.mitsubishielectric.com/fa/id_en dan juga di sosial media kami. Jangan lupa diikuti di Facebook dan Instagram @mitsubishielectric_id, YouTube dan LinkedIn di Mitsubishi Electric Indonesia. Jangan lupa untuk follow terus Export Talks dari Mitsubishi Electric Indonesia. Mari terus berinovasi untuk masa depan industri yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Mitsubishi Electric, Changes for the better.